Terima kasih teman-teman respon Marshanya. Iya, Kak. Oke. Apakah sudah jelas? Ada yang bagus, ada yang kurang jelas nih. Oh, jelas. Jelas ya, insya Allah ya. Soalnya udah pakai mic. Insya Allah jelas. Kalau yang kurang, boleh pakai headset ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Baiklah, kita mulai ya untuk sharing gratis pada malam hari ini. Temanya gimana sih teman-teman bisa dapat 6 juta pertama dari affiliate produk digital. Jadi di sini sebenarnya bukan dari affiliate planners, tapi aku akan kasih gambaran secara umum tentang jadi affiliate produk digital. Jadi bisa loh teman-teman punya tambahan penghasilan dari affiliate dan itu bebas ya, nggak harus di sini, nggak harus di Hayu maksudnya, tapi dari yang lain juga banyak platform yang bisa teman-teman jadiin tambahan penghasilan ya. Ada beberapa platform yang nanti aku akan kasih tahu teman-teman bisa eh, dapat tambahan penghasilan dari situ. Sebelum kita mulai, aku mau ngajakin teman-teman semuanya dulu untuk kita sama-sama konekin dulu ya hati kita sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dunia ini, termasuk hari ini kami diizinin sama Allah untuk bisa ngisi dan teman-teman juga diizinin sama Allah untuk ngisi ya. Dan itu bukan kami yang ngegerakin, bukan program ini, tapi Allah yang ngegerakin hati teman-teman untuk join di Zoom pada malam hari ini atau buat teman-teman yang ada di YouTube. Ya, kenapa? Gak ada yang terjadi secara kebetulan. Karena kodarullah sebenarnya Ami lagi hamil 9 bulan, teman-teman. Dan dari seminggu kemarin itu benar-benar cukup kepikiran ya. Karena takut lahirannya pas di momentum ngisi kayak gitu. Nah, dan ternyata dari pagi tadi udah mules. Dan memang HPL Ami udah 39 week ya sekarang. Dan udah ngeflag tadi sore dan udah kontraksi-kontraksi lah ya. Mungkin ibu-ibu pada tahu semua gimana kalau udah ngeflag dan kontraksi. Tapi Ami tetap meyakinkan diri Ami, oke, kayaknya tetap bisa nih malam ini insya Allah, walaupun bidannya udah suruh ke klinik karena jauh 2 jam dari perjalanan ke rumah. Jadi Ami mau berdoa dulu sama Allah, juga sekaligus ngajak teman-teman untuk kita sama-sama berdoa, konekin hatinya sama Allah, minta dua hal ya teman-teman sama Allah ya. Yang pertama, rezeki ilmunya, kedua rezeki pemahamannya. Jadi mudah-mudahan dengan kita bisa belajar di sini Allah kasih ya, karena walaupun kita belajar, kalau Allah nggak kasih rezeki ilmu dan pemahamannya mungkin kurang maksimal. Sebentar aja, beberapa detik boleh teman-teman dikonekin. Kalau bisa teman-teman cari tempat yang nyaman, sendirian, siapin catatan dan eh, lebih fokus ya. Bismillah. Oke. Jangan lupa Bismillah ya teman-teman supaya jadi berkah. Sip, kita langsung aja ya mulai pada malam hari ini. Sebelumnya Ami izin perkenalkan dulu teman-teman. Ami namanya Rahmi Hayu, friendly dipanggil Ami. Saat ini punya dua anak, masih toddler ya, umur 5 tahun, 3 tahun, dan sekarang lagi hamil. Insya Allah semoga doakan selamat ibu dan bayinya. OTW punya 3 anak berarti ya, dengan jarak yang cukup dekat. Dan Ami diamanahkan sama Allah jadi founder di Hayu Academy, di mana Hayu Academy ini tuh lahir di tahun 2019, which is sudah mau 6 tahun Ami main di produk digital. Jadi belum kemarin, belum 2024, tapi udah 6 tahun memang main Ami di sini. Dan Alhamdulillah juga selama 6 tahun ini itu udah mengedukasi lebih dari 500.000 peserta perempuan ya, karena memang khusus perempuan baik dari dalam dan luar negeri. Dan saat ini kita juga ada Rumah Quran Mukminah Hayu Group ya, dititipin sama Allah, yang juga Ami dan suami dirikan di tahun 2019. Itu perkenalan singkat tentang Ami dan eh, Ami ya. Nah, lanjut, ini adalah Instagram Hayu Academy. Jadi affiliate planners itu adalah nama affiliate
nya Hayu ya. Kita ada di naungan Hayu Academy. Ini ada beberapa entitas juga, ada taman edit di mana teman-teman bisa belajar editing, mental health, belajar tentang terapi stres, depresi dan lain-lain. Nah, salah satunya yang lagi kami bahas ini adalah entitasnya Muslimah Planners yang membahas tentang bisnis. Jadi ada beberapa entitas. Nah, teman-teman silakan di-follow aja Instagram Hayu Academy ini dan lihat banyak info di sana, kelas gratis dan premium yang teman-teman bisa untuk ikutin dan pantau sesuai keinginannya teman-teman. Nah, ini beberapa kelas yang kita udah pernah adain dan kita ngajakin beberapa expert di bidangnya ya. Bunda Mawar, Bunda Kastini, dan lain-lain. Kak Frida, Dokter Dina, Bunda Anik, Kak Vina Mulyana. Insya Allah ini ada beberapa kelas. Jadi memang kita fokusnya jual produk digital ya. Produk digital itu adalah produk yang awalnya fisik dirubah jadi digital. Intinya kayak gitu ya. Nah, teman-teman, untuk orang yang main di internet marketer gitu ya. Internet marketer sekarang termasuk dalamnya produk digital itu kebanyakan adalah pria ya, dan dari lama banget itu biasanya yang main tuh pria. Baru akhir-akhir ini yang lagi viral tuh perempuan-perempuan di rumah banyak juga yang ikutan semenjak tahun 2024 ketika produk digital tuh mulai naik gitu ya. Naiknya kemarin karena produk PLR. Nanti Ami kasih gambaran PLR itu apa. Tapi mudah-mudahan teman-teman juga udah tahu ya kayaknya di sini. Nah, karena kebanyakan pria dan kami juga punya teman ya, adik kelas itu dia internet marketer juga, nggak banyak followers, 1.000 aja, nggak main Instagram, tapi mostly mereka tuh ngiklan. Walaupun mereka ngiklan, tapi mereka punya tambahan penghasilan tuh sampai puluhan, ratusan, sampai miliaran. Masya Allah, tabarakallah gitu. Dan ini real ya teman-teman ya. Banyak orang-orang pelaku internet marketer yang bisa mendapatkan tambahan penghasilan hanya dari internet saja. Nah, terus sekarang what I'm doing right now gitu ya. Ami sekarang lagi fokusnya di Hayu Academy aja. Kalau kemarin pegang beberapa, bukan beberapa sih, bisnis fashion, tapi udah di stop sementara. eh Pengen nemenin perempuan Indonesia untuk jadi rich affiliate gitu ya. Karena memang fokus Ami di situ, dari affiliate apa kan ada Shopee, TikTok, Tokopedia gitu ya. Nah, Ami fokusnya di produk digital. Kok digital? Karena memang mainnya dari 6 tahun yang lalu di digital gitu. Jadi fokusnya di sini dan juga bikin kelas-kelas online yang ada yang kita kolaborasi sama expert di bidangnya, ada yang memang kita bikin sendiri seperti itu ya. Nah, jadi Ami bangun yang namanya affiliate planners, di mana kita bikin sistem sendiri. Apa sih bedanya affiliate planners sama link gitu misalnya? Sama ya teman-teman. Link itu platform. Nah, kita juga punya platform Hayu Academy. Jadi kalau teman-teman ngambil link affiliate-nya di link atau di Shopee, kita punya website sendiri. Dan orang ngambil link affiliate-nya di website kita sendiri, jualan, nanti dashboard-nya muncul komisinya juga di dashboard website kita sendiri. Nah, kayak gitulah bedanya. Cuman memang kami bikin sistemnya mengunci, jadi memudahkan ibu-ibu untuk langsung bisa closing ya. Oke, semoga ini lebih jelas ya suaranya. Nah, ya jadi buat yang pengen belajar sih khususnya, karena yang Amit tekankan kalau belajar di Hayu Academy itu bukan komisi ya, walaupun yang banyak konten yang beredar itu adalah tentang komisi, karena memang itu yang dibutuhin sama ibu-ibu. Tapi ketika join, yang paling penting dan paling ditekankan di sini tuh adalah belajarnya, karena komisi itu bonus buat kita ya, teman-teman. Nah, ini adalah komunitas affiliate Hayu Academy ya, kita sebutnya affiliate planners. Dan Ami mau disclaimer dulu ya nanti bahwa teman-teman baca ya, kami tidak memperjualkan affiliate ya teman-teman. Yang dijual di sini adalah kelas online dan ketika beli kelas premium online-nya kan kita punya website. Jadi nanti baru muncul fitur affiliate-nya di websitenya ketika beli kelas premium. Jadi bukan bukan jualan affiliate intinya itu. Jadi yang ini penting banget di awal untuk Ami disclaimer ya. Nah, ini salah satu pencapaian.
dari top affiliate-nya kita udah ada yang mencapai 200 juta, ada yang sebulan 40 juta, ada juga yang nggak dapet sama sekali itu ada ya. Dan banyak juga kok, karena tergantung aktivitas mereka, keseriusan mereka, komitmen mereka ketika udah belajar di sini dan apakah praktek ilmunya atau enggak. Tunggu ya, Ami izin ganti mic dulu. Oke, nah ini ya komisinya. Ini kita cantumkan, mungkin teman-teman ngelihatnya luar biasa, ya memang luar biasa, tapi Amin juga nggak mau bilang bahwa semuanya dapat komisi ya, karena ya tergantung dari ikhtiar mereka juga masing-masing. Nih, ada Kak Septi bisa renovasi rumah untuk bikin kos-kosan untuk ibunya, ada ini mahasiswa ya baru tamat Kak Nurma, mondok sekarang juga kerja, tapi karena masih kerja tapi tetap bisa punya tambahan penghasilan, dan ini Kak Isma ya yang tadi teman-teman lihat nonton videonya niatnya memang buat bangun rumah buat ibunya dan sekarang rumahnya udah jadi ya tinggal sedikit lagi udah terbangun lah bentuk rumahnya ini belum update fotonya di sini ya ini juga ada yang buat berangkat umroh kemudian ada yang bantu lunasin hutang ortunya ada yang daftar umroh sekeluarga gitu ya jadi Ami mulai dari gerakan kecil ini gitu ya teman-teman Ami sebut namanya affiliate Hayu Academy. Nah, kenapa kok Ami fokusnya di produk digital? Kalau boleh cerita ya, Ami juga ditolongnya sama Allah ketika Ami fokus di dunia produk digital. Ini benar-benar sekarang tuh gampang ya, teman-teman dalam tanda kutip. Kenapa? Ya karena tidak sesulit Shopee atau teman-teman kalau nggak jadi affiliate jadi kreator ini juga gampang banget. Nah, jadi pada intinya 2019 itu Ami menikah itu dibiayai dari digital product dan itu waktu Ami masih kuliah ya. Ami di orang tua Ami divorce ya, bercerai jadi memang hidup di Jakarta dan aslinya Padang ya. Dan itu memang berjuang banget teman-teman jual donat, jual air, jual bakpao, jual buku dan lain-lain lah. Sampai juga alhamdulillah dikasih Allah rumah juga wasilahnya dari digital product dan waktu kita membangun bisnis ini tuh niatnya apa salah satunya makanya kita bangun rumah Quran Mukminah gitu ya. Jadi Ami eh, dapat pertolongan sama Allah wasilah perak digital dan alhamdulillah banyak afiliat yang juga dapat pertolongan atas mimpi-mimpi mereka dari wasilah ini juga. Jadi ini peluang yang kedepannya teman-teman boleh untuk difokusin. Nggak mesti jadi afiliat, better juga kalau misalkan teman-teman jadi kreator gitu ya. Nah tapi boleh nggak sih kalau Ami bilang jual produk digital itu nggak adil? Nah kenapa nggak adil? Karena teman-teman lihat dunia sekarang perempuan-perempuan di Indonesia ini benar-benar sangat berjuang untuk bisa mendapatkan sesuap nasi, bertahan hidup, bisa sekolahin anaknya dan lain-lain sebagainya. Ya, ada yang jalan bawa anaknya, gendong-gendong bawa-bawa keranjang dan lain sebagainya, ada yang di tepi jalan, ada yang dorong gerobak gitu ya sambil juga gendong anaknya. Ini perjuangan yang sangat luar biasa ya teman-temannya dan ini real terjadi di Indonesia dan sangat banyak perempuan-perempuan hebat yang mulia yang bekerja mencari nafkah untuk bisa sekedar makan dan menghidupi keluarganya. Nah, tapi kenapa kok Ami bisa bisa bilang produk digital itu nggak adil gitu ya? Karena teman-teman lihat di sini eh, Ami contohnya bisa mendapatkan puluhan juta sebulan itu di rumah aja. Bisa tetap sama anak, sama suami, mau kemanapun pergi bebas waktunya kapan aja gitu ya. Nah, kenapa kok itu tuh jadi nggak adil? Ya, ini juga tergantung dari diri kitanya masing-masing ya, karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka tidak merubah keadaan mereka sendiri. Maksudnya apa? Ada gap ilmu yang mungkin Ami tahu main di media sosial dan tahu trending yang apa yang sekarang dan bisa ngikutin. Tapi ada ibu-ibu di desa sana, di luaran sana yang mereka nggak tahu dan tidak main medsos, sehingga ada gap ilmu antara kita dan mereka nggak tahu, sehingga mereka nggak terjun.
dan mereka masih berjuang dengan dengan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan gitu. Ini salah nggak salah, tapi intinya kalau misalkan kita mau membuka mata dengan perkembangan zaman saat ini dan kita mau belajar dan rendah hati gitu ya, insya Allah kita bisa lebih baik lagi setiap harinya, termasuk dapat tambahan penghasilan. Ini Ami skip aja ya teman-teman. Intinya tuh ini tentang ribuan pelamar ya. Pelamar orang yang hari ini terdapat 7,2 juta pengangguran di Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman tahu kapasitas Jakarta International Stadium itu maksimalnya 82.000. Nah, kalau misalkan 7,2 juta pengangguran ini kita masukin ke stadium JIS itu nggak cukup, butuh 8 sampai 9 stadium JIS supaya semuanya tertampung. Ini which is menggambarkan aja saking banyaknya pengangguran di Indonesia gitu. Dan mereka butuh ya. Nah, makanya kami mulai salah satunya dari gerakan kecil ini. Jadi pertumbuhan ekonominya bergerak di antara kita kayak gitu ya. Oke, nah ini yang akan kita bahas pada malam hari ini ya teman-teman ya. Cara dapatkan 6 juta pertama dari affiliate produk digital. Ini teman-teman lihat aja pembahasannya. Ya, itu ini ya pengenalan dan lain-lain. Nah, ini akan banyak materinya ya. Jadi buat teman-teman yang mau udah ngantuk boleh tidur, yang mau stay sampai akhir silakan. Tapi intinya di sini tuh poinnya adalah lebih banyak juga belajar tentang mindset, ilmu jadi seorang affiliate produk digital plus praktik. Nah, kenapa belajar mindset? Nah, di awal Ami akan bahas cukup tentang mindset ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ilmu teknis itu gampang teman-teman. Teman-teman tinggal searching aja di YouTube cara jadi affiliate, cara marketing, cara digital marketing itu semuanya udah ada ilmunya gitu. Tapi yang nggak dibahas sama banyak orang adalah gimana caranya mindset kita tuh benar sehingga hasil yang kita dapatkan maksimal. Dan secara fakta adalah eh, hasil yang kita dapatkan hari ini tuh 88%-nya dari apa yang kita pikirin. Nah, jadi 12%-nya hanya 12% yang menyumbang itu ikhtiar kita. Jadi kalau kerja dari pagi sampai siang malam itu menyumbang keberhasilan itu cuma 12%. 88%-nya itu dari mindset kita. Nah, saking pentingnya mindset ini, tapi banyak orang yang nggak sadar bahwa ternyata mindset yang paling penting banget untuk di-upgrade dulu, bukan ikhtiarnya. Makanya ada orang yang ikhtiarnya kayaknya santai-santai aja ilmunya, santai-santai aja gitu kerjaannya ya, tapi rezekinya banyak. Pasti mindsetnya beda dengan orang yang kerja pontang-panting pagi siang malam, tapi ternyata hidupnya gitu-gitu aja gitu. Bahkan mungkin susah gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini yang Ami bahas juga di awal. Makanya tadi Ami bilang malam ini kita akan belajar cukup lama. Jadi buat yang nggak kuat silahkan istirahat ya. Sangat dipersilahkan. Oke. Nah, Ami mau disclaimer dulu. Eh, di sini Ami murni sharing pengalaman selama kurang lebih 6 tahun di dunia digital dan membina affiliate. Terus Ami nggak mempromosikan platform manapun, walaupun nanti Ami akan kasih tahu beberapa platform yang bisa teman-teman jadikan website untuk menjualkan produk digitalnya. Dan nggak ada paksaan ya teman-teman join di sini, belajar dan mengikuti program di sini karena memang ini fasilitas gratis yang kita kasih dan insya Allah semuanya bisa praktek. Besok udah bisa teman-teman mulai jualan insya Allah ya. Nah sekarang kita mulai ya, beda mindset itu beda omset teman-teman. Ya, kalau misalkan hari ini Ami punya, ada ya rekamannya Kak Siva. Kalau misalkan Ami hari ini bisa mendapatkan 10 juta pertama dan Ami lihat teman Ami dapat 100 juta, itu mindset Ami pasti beda dengan orang itu. Dan kalau Ami mau dapat 100 juta, minimal Ami mindsetnya harus sama dengan yang didapatkan sama mereka. Begitu juga kalau hari ini Ami dapat 100 juta, terus ada orang yang Ami lihat 1 M atau 1 triliun, Ami nggak bakalan bisa dapetin segitu kalau mindset Ami nggak sama dengan mereka. Cara Ami berpikir nggak sama dengan mereka. Aktivitas Ami sehari-hari nggak sama dengan mereka. Jadi, yang membedakan kita dengan orang lain adalah mindset yang ada dalam diri kita. Tapi kebanyakan kita tuh ya nggak sadar gitu ya. Nah, tadi Ami juga bilang, kenapa kok mindset?
menghasilkan beda omset gitu ya. Kalau misalkan orang yang dia itu paling kaya harusnya adalah orang yang berilmu, mungkin profesor harusnya yang paling tinggi penghasilannya ya. Atau kalau yang paling kerja keras mungkin tukang gitu ya, karena dia bener-bener pakai otot gitu kan. Eh, atau kalau yang paling lama misalkan ya mungkin satpam gitu. Atau dokter gitu ya yang kerjanya lagi tidur aja dipanggil langsung datang ke rumah sakit. Tapi faktanya kan bukan mereka orang yang paling kaya. Bahkan bisa jadi orang yang paling kaya adalah orang-orang yang dulunya bandel gitu ya. Tapi sekarang bisa menghasilkan lebih banyak karena apa? Mindset mereka. Jadi yang membedakan antara orang yang berhasil dan gagal itu bukan ikhtiarnya, tapi mindset yang ada di dalam otaknya. Cara dia berpikir tuh kayak mana? Ketika ada masalah hadir, responnya kayak apa? Nah, itu yang membedakan. Sehingga pikirannya berbeda, behaviornya, aktivitasnya berbeda, hasilnya pasti beda. Contoh nyata lah, misalkan ada orang yang sama-sama punya banyak hutang. Satu orang fokus ke masalah dan ngeluh. Dan ini banyak ya teman-teman. Ada orang yang dia memang fokusnya, aku banyak hutang. Itu disebut terus, ya udah banyak hutang. Hutang susah banget lunasin hutang. Itu disebut terus, ya udah susah jadinya ngelunasin hutang gitu. Nah, ada yang fokus ke solusinya dan optimis hutangnya bisa lunas. Oke, aku sekarang punya hutang. Apa nih? Nah, jadi bukan aku sekarang kayak gini, tapi gimana? Dia bertanya, gimana caranya supaya hutangku lunas? Jadi dia lebih fokus ke solusinya dan optimisnya. Ini kan cara berpikir, salah satu contohnya. Nah, dan banyak orang yang salah fokus, fokusnya ke masalah, bukan ke solusi. Gitu. Jadi ini yang benar-benar harus dirubah dulu. Karena tadi yang bilang 88% hasil yang kita dapatkan hari ini dari mindset kita, bukan dari ikhtiar kita. Nah, jadi beda mindset, beda omset, dan ini yang Ami fokusin di Hayu Academy. Ya, teman-teman, salah satunya. Jadi kalau teman-teman belajar di Hayu Academy, itu nggak langsung belajar teknis. Karena belajar teknis, teman-teman udah bisa dapat dari mana aja, YouTube, dan lain sebagainya. Benerin mindsetnya dulu. Nah, ketika mindsetnya udah oke, dilatih, kita ada challenge affiliate planner setiap bulan ya. Bulan ini temanya Masya Allah mantap. Nah, itu tuh bener-bener praktek. Yang praktekin itu tuh pasti struggle gitu. Untuk merubah mental dan mindsetnya. Oke, nah terus yang kedua beda keterampilan, beda pemasukannya teman-teman. Ya ini udah fix lah ya. Orang yang mengasah skillnya bertahun-tahun itu beda pasti pemasukannya. Tapi it's okay. Banyak tuh affiliate yang aku baru mulai Kak konten, aku followersnya masih nol, hey gitu ya. Orang yang dulunya punya 1 juta followers sekarang atau 100.000 sekarang itu juga dulu mulainya dari nol. Cuman bedanya dia udah mulai, kita baru mulai. But it's okay ya. Nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Cukup fokus saja ngasah skill kita. Nanti kita juga bisa kok seperti mereka. Nah, akhirnya ngaruh ke pemasukan kita dan itu butuh proses pastinya ya teman-teman ya. Dan itu juga yang dibahas dan difokusin di affiliate planners akan digebrek mentalnya untuk mau jualan, kemudian skill-skillnya yang awalnya nggak bisa ngonten, disuruh ngonten, edit gitu ya, dan lain-lain lah. Jadi benar-benar digebrek. Nggak, jualan itu bukan aib ya teman-teman ya, karena Rasulullah dan sahabat juga semuanya berjualan. Tip itu perkenalan pada malam hari ini sedikit ya. Nah, kenapa kok banyak orang yang punya penghasilan kecil? Ini termasuk Ami ya, teman-teman. Dulu ngerasa cari uang 1 juta aja tuh mas-masan ya, apalagi waktu kuliah tuh kerasa banget. Dapat uang 800.000, bayar ini bayar itu, kuliah, makan, dan lain sebagainya. Udah begitu punya adik yang dikulahin juga. Masya Allah banget lah. Nah, alasannya itu kenapa orang punya penghasilan kecil ada tiga ya versi Ami. Yang pertama, timpang ilmu. Jadi memang nggak punya ilmunya gitu. Sama kayak tadi misalkan ada orang yang fokus tahu dunia digital saat ini, ada yang di luar sana di desa sana tuh nggak tahu apa yang lagi berkembang tren saat ini. Jadi beda ilmunya dan nggak ngikutin ya udah ketinggalan gitu ya. Terus timpang keberanian, yang nggak berani aja gitu. Mungkin tahu ilmunya, oh jualan tuh kayak gini, jadi affiliate tuh kayak gini, oh bikin produk digital tuh kayak gini, ya tapi nggak berani, masih takut gitu. Nah berarti
timpang ilmu, timpang keberanian itu membuat kita punya penghasilannya kecil, ya. Ibaratnya tuh kayak gini, misalkan ada orang main bola, abis itu dia main bola itu cuman lari-lari doang di tengah lapangan, ya, dan nggak ngegolin. Kenapa dia nggak ngegolin? Karena dia ternyata nggak tahu bahwa permainan bola itu adalah ngegolin ke gawangnya lawan. Nah, karena dia nggak tahu ilmu itu, sehingga dia lari-lari doang, tenang-tenang bola gitu ya. Capek nggak capek, ngos-ngosan nggak ngos-ngosan, haus nggak haus, banyak nggak uangnya habis-habis buat beli bola, beli baju, beli air, dan lain sebagainya gitu ya. Itu timbang ilmu. Kalau timbang keberanian, ya teman-teman pasti udah tahu maksudnya. Terus yang ketiga, punya mental block tentang uang. Mungkin punya ilmunya, mungkin berani gitu ya, tapi ternyata masih punya mental block tentang uang. Nah, ini juga Ami banget ya, karena krisis banget Ami mental block tentang uangnya dulu ya teman-teman ya. Tapi ketika belajar ilmunya tentang berkelimpahan, tentang mindset uang, tentang sekaligus melatih ya, memang Ami praktekin itu ngaruh banget ke perubahan dalam hidup Ami. Ngaruh banget gitu ya. Jadi gimana caranya supaya penghasilan kita besar? Ya udah, penuhi ilmunya, belajar, kemudian berani dan hancurkan mental block yang ada dalam diri kita tuh, khususnya tentang uang atau tentang kekayaan. Nah, apalagi kalau misalkan kita udah nggak punya ilmu, terus nggak berani punya mental block tentang uang. Jadi effortnya Masya Allah, tapi nggak apa-apa, nggak ada yang nggak bisa kita rubah di dunia ini ya teman-teman ya. Semuanya bisa asalkan kita mau. Nah, jadi punya mental block tentang uang itu akan menghambat rezeki datang ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman kita sekarang coba cek ya, apakah punya mental block tentang uang atau enggak. Kayak gitu. Teman-teman lihat ini ada mobil sport harganya miliaran rupiah gitu ya. Apa sih yang dirasain ketika ngelihat ini gitu? Pas teman-teman eh, ngelihat mobil bagus, nggak mesti mobil sport ini ya. Lihat aja di lingkungan masing-masing itu gimana sih rasanya ke teman-teman. Nah, terus ada uang 10 miliar di rekening, atau kalau nggak 10 miliar 100 juta aja deh di rekening, atau pas ngeliat uang kayak gini tuh gimana? Kayak gitu ya. Atau rumah gitu ya. Apa yang teman-teman bayangin sekarang kalau misalkan punya rumah yang bagus gitu. Nah, kasusnya kalau Ami, dulu waktu SMP tuh Ami pernah jalan deket rumah sakit di Batu Sangkar ya. Terus Ami ngeliat rumah bagus banget, bagus banget. Hampir sama lah kayak gini, cuman dia nggak ada kolam renangnya. Terus di depannya itu banyak mobil ya, banyak mobil. Dan Ami tuh mikir kayak gini, eh kenapa ya orang rumahnya gede-gede, kok bisa kayak gitu? Itu Ami benar-benar mikir ya, kok bisa orang punya mobil gede dan buat apa kayak gitu? Rumahnya, mobilnya kenapa harus banyak? Kenapa nggak satu aja gitu? Terus sampai Ami tuh bilang ke diri Ami kayak gini, ya Allah, jadi dulu tuh proses hijrah ya, lagi berusaha deket sama Allah, lagi masa-masa remaja lah, yang kayak kita harus apa, eh, sabar, terima apa adanya hidup ini gitu ya, dan lain-lain lah. Sampai minta doa sama Allah tuh kayak gini, ya Allah, aku Ami nggak perlu rumah besar, gubuk kecil aja tuh nggak apa-apa, yang penting Ami bisa tinggal di situ, itu sebagai bentuk syukur Ami. Ngapain sih ngejar dunia punya rumah gede-gede kayak gitu. Itu Ami dulu sempat banget Ami berpikir kayak gitu, dan itu tuh inget sama Ami sekarang bahwa Ami tuh pernah bermimpi kayak gitu. Maksudnya punya rumah gubuk aja tuh nggak apa-apa loh, kayu, yang penting tuh ya udah rasa syukur, hidup nggak lama bakal meninggal gitu kan, nggak dibawa mati gitu, kayak gitulah ya. Ternyata tuh mental block ya teman-teman ya. Atau gimana sih teman-teman ngelihat pencapaian orang lain, kan sekarang banyak tuh di link atau di mana lah, orang memunculkan komisi-komisi mereka, penghasilan mereka, ada yang miliaran, ada yang ratusan juta, ada yang dikasih mobil sama suaminya, hadiah iPhone, dan lain-lain. Banyak banget di media sosial saat ini. Itu feeling apa yang muncul di pikiran atau apa yang terbesit di dalam hatinya teman-teman? Kayak gitu.
Nah, jawab aja di dalam hati teman-teman masing-masing ya. Itu gimana sih rasanya? Iri kah? Atau gue kapan kah? Atau gue kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang muncul itu adalah feeling negatif, misalkan nggak pernah ngebayangin kayak gitu, punya mobil mewah, rumah bagus gitu ya, atau ngerasa insecure, kayaknya gue nggak mungkin gitu ya, takut atau sebel, takut misalkan ya ngapain sih ngejar dunia kayak Ami ya, takut gitu punya kekayaan misalkan kayak tadi yang bilang, atau sebel atau iri, atau ngomongnya kayaknya susah deh kayak gitu, atau mustahil aku gak punya privilege, boro-boro punya kayak gitu makan aja susah, atau itu yang muncul. Nah, kalau misalkan yang muncul hal-hal yang tidak memberdayakan seperti itu, berarti bisa ada kemungkinan kita itu punya mental block tentang uang. Nah, ternyata ngomong-ngomong yang kayak gitu tuh sebenarnya yang menghambat kita untuk mendapatkan rezeki lebih. Karena apa? Karena kalau misalkan Ami tanya, pengen nggak punya uang? Ya pengen, tapi hatinya sama pikirannya ngomongnya kayak yang Ami barusan bilang yang ada tulisan di sini nih. Gitu. Nah, itu menghambat teman-teman. Cuman banyak orang yang nggak sadar. Kenapa? Itu tuh bukan masuknya ke bawah ke pikiran sadar, tapi masuknya ke alam bawah sadar kita loh yang udah terprogram lama ya. Nah, nah, itu harus dihancurkan dan di reinstall yang program yang bagus atau mindset yang lebih memberdayakan. Nah, ini perlu dicatat, tidak akan pernah kaya orang yang punya pikiran negatif tentang uang. Pikiran negatif tentang uang termasuk yang tadi Ami bilang ya, ngapain ngapain ngejar uang, ngejar dunia, hidup apa, uang gak dibawa mati dan lain-lain sebagainya. Itu pikiran negatif tentang uang. Nah, apapun ya bentuknya itu yang dikata-katain tentang uang dan kekayaan, itu susah untuk dia mendapatkan rezekinya karena dia udah terhambat sama mindsetnya sendiri. Prasangka dia tentang uang tuh kayak gitu. Nah, berarti prasangka dia sama Allah tentang rezekinya dia tertutup karena dia punya pikiran kayak gitu. Sedangkan Allah bilang, aku sesuai prasangka hambaku. Ya kan? Teman-teman, kemarin ya, Ami dengar ceramah ini dari Syekh tentang ayat prasangka ini. Jadi kalau kita benar-benar meyakini bahwa apa yang kita prasangkakan sama Allah dan kita pikirin, itu benar-benar 100% kita yakin Allah akan kasih, Allah tuh benar-benar hakul kasih, benar-benar ngasih gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita punya mimpi dan kita ternyata belum yakin, berarti kita benar belum benar berprasangka baik sama kebaikan dan kasih sayangnya Allah. Itu PR berarti keyakinan kita sama Allah ya. Nah, kasus lain, teman-teman di sini pengen dapat tambahan penghasilan. Ami yakin ya, teman-teman join di sini tuh ngelihat eh, apa sih affiliate pink gitu ya. Tuh BTW dari affiliate aja ya, bukan dari pusat, tapi mereka ngebrandingnya affiliate pink. Dapat tambahan penghasilan kok banyak banget, dan kemudian teman-teman tertarik dan pengen juga dapat tambahan penghasilan, bener nggak? Nah, sekarang Ami mau tanya, walaupun pas teman-teman join itu bahasannya lebih ke tentang belajar ya. Sekarang Ami mau nanya, apa yang tunggu, berapa sih teman-teman pengen punya tambahan penghasilan dalam 1 bulan? Boleh dicatat. 200 juta, oke. 50 juta, 300 juta. Oke, 1 M, 10 juta, 100 juta, sebanyak mungkin, 500 juta, oke, 100 juta, 5 juta, 1 M, Masya Allah, 5 M tuh, Masya Allah, per bulan, oke, 1 juta aja udah syukur, 200 juta, 270 T, Masya Allah, keren banget. Nah, oke, sip, makasih ya teman-teman atas respon baiknya. Oke. Nah, ini ya, teman-teman pegang ya, pegang kepengenannya untuk tadi dapat pengen berapa sebulan. Beda-beda. Ada yang 1 juta, ada 2 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta, ada 270 T. Gitu ya. Itu yang ngomong
kalau nggak dari hati berarti pikiran sadarnya belum masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, itu ketika dia berjuang untuk itu dan ketika dia itu belum sampai alam bawah sadarnya, eh, cukup sulit ya kalau memang belum datang dari alam bawah sadarnya, belum terprogram ya. Nah, teman-teman pengen punya uang 270 T atau tadi ada yang 5 miliar. Tapi kalau misalkan ya masih investasi beli bukunya belum banyak atau belum diprioritasin, belajar workshop, ngikutin seorang guru untuk belajar gitu ya, itu masih sensitif banget atau ngerasa masih berat atau bahkan belajar itu masih berat, itu ngeluarin uang buat investasi leher ke atas lah intinya ya. Itu Ami bisa bilang mungkin akan cukup effort. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan itu mudah, teman-teman pasti udah dapat itu. Dan tadi kita, kenapa orang punya penghasilan kecil ya, timpang ilmu, keberanian, dan mental block tentang uang. Nah, kasus lainnya teman-teman, ada nggak sih yang benar-benar sensitif, beli buku aja nggak mau atau ikut kelas berbayar aja 100-200 ribu tuh berat banget? Ada, dan itu Ami. Ya, dan itu Ami yang dulu. Jadi dulu Ami beli kelas 50 ribu aja tuh berat banget teman-teman. Berat banget. Nah, nanti dan itu ternyata Ami lagi nggak sadar kalau Ami itu lagi punya mental block tentang uang. Pengen punya tambahan penghasilan, tapi nggak mau ngeluarin uang buat belajar untuk nambahin ini, isi otak ini ya. Padahal waktu itu, ya, padahal Ami tahu bahwa dengan hanya dengan punya ilmunya, kita bisa merubah hidup kita. Kayak gitu ya. Nah, nih contoh ya. Aku out nih kalau ujung-ujungnya harus bayar. Teman-teman, Ami nggak bahas tentang bayarnya, tapi yang Ami bahas di sini adalah tentang respon orangnya. Ya, ini ada yang daftar kelas gratis. Terus aku out, dia bilang aku out kalau ujung-ujungnya harus bayar. Ini tuh apa yang ada dalam alam bawah sadarnya adalah dia nggak pantas ngedapetin sesuatu yang lebih berharga. Ya, ini termasuk misalkan beli iPhone, termasuk misalkan beli buku dan lain-lain lah ya. Contohnya kalau misalkan pengalaman Ami ya, jadi eh, orang tua Ami kan divorce waktu kuliah dan Ami tuh nggak pernah sih, nggak pernah makan di restoran dan ngumpul satu keluarga tuh belum pernah gitu. Keburu pisah ya, keburu pisah. Nah, dan but it's okay ya teman-teman, Ami sangat menerima kondisi itu dan hubungan Ami sama orang tua alhamdulillah sangat baik sekali dan juga sama anak-anaknya. Tapi itu yang memang terbaik buat mereka. Nah, intinya adalah Ami lahir dan dari didikan itu tuh membuat Ami tuh punya mental block tentang uang karena karakter ibu dan ayah Ami tuh beda banget. Beda banget. Langit dan bumi bedanya tentang keuangan, tentang prinsip tuh langit dan bumi. Jadi kalau mereka nyatu tuh kayaknya udah bener pisah gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, jadi eh Ami tuh sampai nggak pernah makan bareng ya. Dan itu terbawa sampai gede, sampai kuliah ke Jakarta. Nah, Ami tuh bingung banget sama orang yang dia itu mau ngeluarin uangnya untuk makan di tepi jalan, apalagi di restoran, apalagi di mall, itu tuh Ami heran. Sangat heran. Kok ada orang yang mau ngeluarin uang ratusan ribu untuk beli makan dan makan di restoran, apalagi di mall yang satu rotinya aja ada yang ratusan ribu atau puluhan ribu. Kok mau gitu? Padahal ya udah makan-makan doang kayak gitu loh. Kenapa nggak di rumah aja masak lebih hemat gitu? Kayak gitu ya dulu. Atau beli iPhone. Ami tuh heran, heran banget sama on kata Ami mah orang yang beli iPhone ngeluarin belasan sampai puluhan juta, kenapa nggak beli Android aja harga 3 sampai 5 juta udah bagus kata Ami. Dan dapat banyak lagi dan uangnya bisa diapain lagi. Itu pikiran Ami ya, teman-teman. Tapi itu berubah ketika Ami belajar ilmu tentang keberlimpahan, kemudian Ami belajar ilmu tentang mindset, tentang uang dan sebagainya, tentang gimana Allah ngedatengin rezeki ke kita tuh seperti apa, itu tuh berubah ya. Dan Ami melatih mental Ami yang tadi dengan apa yang Ami takutin Ami lakuin. Misalkan tadi Ami merasa orang yang jalan ke mall itu, eh, makan di mall itu orang
ya buat apa gitu kan. Ami latih, Ami pergi ke mall, makan di mall, Ami latih itu. Makan di restoran, Ami latih itu. Dengan perasaan yang Ami apa ya, Ami bahagia gitu ya. Jadi bukan terpaksa, tapi memang Ami install mindset yang bagus tentang itu. Kemudian Ami latih. Sampai benar-benar Ami sama suami juga ya. Benar-benar kita tuh pergi ke mall hanya untuk merasakan kita pantas kok jalan di mall, belanja di mall. Walaupun faktanya pas ke mall tuh kita nggak belanja teman-teman karena nggak punya duit. Jadi emang beneran buat datang doang ngerasain gitu ya. Nah, termasuk beli iPhone itu ya. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang Ami ada iPhone, tapi ada iPhone-nya belinya dengan mindful. Ami tahu bahwa memang ada fitur-fitur yang memang lebih bagus di iPhone, kemudian beli iPhone. Tapi sebelum itu Ami melatih diri Ami untuk datang ke iBox saja tuh gemeteran, ya. Bulan ini misalkan datang nih ke iBox, itu nggak bisa ngomong, masuk aja tuh keluar lagi gitu, nggak bisa ngomong, saking saking apa ya, saking mental Ami tuh bermasalah, nggak ngerasa nggak pantas gitu ya. Nah, kemudian nextnya lagi mulai berani nanya-nanya, nextnya lagi mulai berani apa kan nggak punya duit, tapi udah nanya-nanya, itu kan melatih mental ya teman-teman ya. Nah, itu kami lakuin. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah kebeli gitu, cash gitu ya. Nah, sama sama dengan kasus ini. Kenapa kita tuh kadang ngomongin hal-hal yang kita nggak sadar kita lagi punya mental block tentang uang. Nah, ini harus benar-benar disadarin ke diri kita sendiri. Sampai di level mana sih kita punya mental block tentang uang? Sampai di level mana sih kita nggak menghargai diri kita sendiri gitu, ngerasa nggak pantas untuk mendapatkan sesuatu yang memang lebih bagus. Contohnya lagi misalkan kita punya anak, terus anaknya bilang, atau waktu kita kecil ya, mama pengen beli mainan itu, terus mama kita bilang itu mahal. Mama nggak ada uang, susah cari uang, ngapain beli-beli kayak gitu. Itu tuh disebut terus sampai akhirnya terbawa dan masuk ke alam bawah sadarnya dia, terbawa sampai dia besar. Dan ketika dia besar, dia ngerasa nggak pantas untuk beli sesuatu yang memang harganya lebih tinggi. Nah, itu kenapa? Karena udah disetting sama orang tuanya, termindset di dalam dirinya dari kecil sampai besar, dan dia ngerasa nggak pantas. Dan itu terjadi sama Ani. Mungkin sama banyak orang juga, ya. Nah, itu harus disadarin teman-teman bahwa itu sebenarnya menghambat kita untuk mendapatkan rezeki karena kita membatasi diri kita sendiri. Ya ngerasa nggak pantas, ya udah perasaan kita kan kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi eh semua orang sukses hari ini, ya, Raffi Ahmad lah atau siapapun lah ya, secara finansial ya, kalau dunia akhirat Allahu alam, hanya Allah yang tahu gitu ya. Eh, tapi pasti ya orang sukses itu dia suka belajar teman-teman. Nah jadi kalau ada yang join belajar di Hayu Academy ngarep dapat komisi banyak dan nggak mau belajar itu mental biasanya pasti keluar gitu. Karena salah niat, kan salah niatnya nggak salah, tapi kemauan belajarnya tidak dipupuk tinggi gitu sehingga eh, mungkin memilih untuk keluar ada gitu ya. Nah, sampai Emi pernah nonton ya podcast itu beliau sampai join lingkungan kelas bayarnya ratusan juta hanya untuk pertemuan satu kali. Itu kan berarti udah luar biasa ya, gitu. Nah, ikut workshop puluhan juta, sama juga kasusnya ya. Jadi waktu kemarin Ami punya bisnis fashion, Ami dulu jualan kaos kaki ya dari kuliah. Nah, kemudian Ami udah ada di posisi nggak punya uang, punya karyawan tapi satu ya, dan itu kita lagi minus-minusnya lah nggak punya uang. Dan Ami tahu dengan hanya dengan ilmu bisa merubah keadaan. Dan kemudian Ami belajar waktu itu ke Bogor naik kereta dan di situ ikut workshop offline dan di situ ditawarin untuk ikut workshop online, workshop premiumnya. Bayarnya tuh 5 juta teman-teman. Nah, karena Ami nggak punya uang tapi Ami pengen ikut dan itu akhirnya ada yang beli produk Ami pas 5 juta gitu ya dan itu bikin galau banget.